Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya. Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit, dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman, fasilitasi relawan, para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri, saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Yang keempat, terkait dengan pendidikan, nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Yang kelima, terkait hunian sementara dan hunian tetap, per 28 Desember, huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun, dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit huntara. Dan yang keenam, terkait dengan aktivitas ekonomi, di Aceh itu ada 120, saya ulangi lagi, di Aceh terdapat 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak. Kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada 1 dalam proses percepatan pemulihan. Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL yang terkait. Saya kira itu Pak Mensesnek, yang dari saya kembalikan ke Pak Mensesnek. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Pratikno.
Kami mohon izin selanjutnya dari Panglima TNI berkenan menyampaikan perkembangan. Terima kasih, Menseknek. Pelibatan personel TNI pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi sejumlah 37.910 orang, termasuk penambahan 15 batalion, yaitu dari 5 batalion seni, kemudian 10 batalion teritorial pembangunan, itu akan membantu pemasangan jembatan Beli, kemudian pembuatan huntara dan huntap, pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian penyiapan air bersih, melaksanakan evakuasi medis, distribusi logistik terus dilakukan, dan trauma healing. Kemudian dukungan TNI lainnya yang sudah tergelar, yaitu dapur lapangan, 25 dapur lapangan, kemudian pembuatan sumur bor, 124 sumur sudah bisa digunakan, kemudian 42 pos kesehatan sudah tergelar, dan 186 MCK sudah dibangun. Yang selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan Beli. Beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat beraktivitas, seperti di jembatan Topin Mani, jembatan Topin Dodot, jembatan Jumpa, jembatan Matang Bangka, jembatan Kutablang, jembatan Weh Pase, kemudian jembatan Hamparan Perak, jembatan Anggoli Sibangun, dan beberapa jembatan lainnya sudah tergelar. Sejumlah total yang dibangun 32 jembatan. Kita lihat videonya sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga penyiapan dan pemasangan jembatan Aramco, ada 40 jembatan yang sedang dibangun, dan beberapa sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pengerahan alutsista TNI menggelar 89 unit terdiri dari pesawat, kemudian heli, dan KRI. Sampai dengan saat ini terus melakukan dukungan bantuan logistik melalui airdrop ataupun di air landing, kemudian membawa KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, mendukung membawa juga nakes, dan membantu KL lain seperti peralatan PLN, bawa BBM, bahan pangan, genset, dan sebagainya. Adapun logistik yang sudah didistribusikan sejumlah 2.669,53 ton, yaitu melalui Angkatan Udara dan airdrop, dan melalui KRI dan kapal AZRI, dan bantuan melalui jalur darat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima TNI, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI beserta seluruh jajaran yang sejak hari pertama TNI telah bekerja dengan sangat luar biasa. Berikutnya kami mohon berkenan untuk menyampaikan update dari Bapak Kapolri. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Menseknek, Bapak Menko PMK, dan seluruh kementerian terkait, dan Pak Panglima. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima terkait pelibatan personel Polri untuk membantu kegiatan bencana. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personel Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Mereka kita berangkatkan untuk
membantu mempercepat khususnya yang di Aceh. Ada kurang lebih kita bagi 1.500 itu ada yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara. Dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik, termasuk juga pemasangan-pemasangan sumur bor, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan. Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan Huntara dan Huntak. Saat ini untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.